Hai, kembali lagi dengan Siloid. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah video yang menarik tentang seorang tokoh berpengaruh di dalam sejarah. Namanya adalah Cicero. Siapa yang tidak kenal dengan sosok brilian ini? Ya, mungkin kamu. Maka dari itu, ayo simak video ini hingga selesai. Cicero, seorang filsuf, orator, dan politisi Romawi yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Ia adalah salah satu figur yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Barat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidupnya yang menarik, pandangan-pandangannya yang penting, serta pengaruhnya yang meluas hingga saat ini. Tujuan utama dari video ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang sosok Cicero, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemikir yang mempengaruhi perkembangan sejarah dan politik. Melalui video ini, kita akan melihat gagasan-gagasan Cicero tentang etika, retorika, filsafat politik, stoik paradoksis, serta bagaimana ia menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Aku ingin menekankan bahwa pengetahuan tentang Cicero dan pemikirannya akan memberikan wawasan yang berharga bagi kita sebagai individu dan masyarakat. Melalui pemahaman tentang masa lalu, kita dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita saat ini. Cicero lahir pada tanggal 3 Januari tahun 106 sebelum Masehi di kota Arpinum, yang terletak di daerah pegunungan Italia. Kota kelahirannya memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan nilai-nilai dalam Cicero. Nama lengkapnya adalah Marcus Tullius Cicero, dan nama belakang Cicero berasal dari kata Latin yang berarti kacang cicer, karena nenek moyangnya memiliki kebun kacang cicer yang luas. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Arpinum, Cicero pindah ke Roma untuk melanjutkan pendidikannya. Di Roma, ia belajar hukum dan retorika, keterampilan berbicara yang sangat penting dalam politik dan pengadilan pada waktu itu. Namun, minatnya tidak hanya terbatas pada retorika saja. Cicero juga terpesona oleh filsafat Yunani, khususnya ajaran dari aliran Stoik dan Platonisme. Setelah menyelesaikan pendidikan di Roma, Cicero memulai karirnya sebagai seorang pengacara yang sukses. Ia dikenal atas kemampuannya dalam berbicara di pengadilan dan mempengaruhi juri dengan pidato-pidato yang sangat mengesankan. Salah satu kasus terkenal yang ia tangani adalah kasus Verres, di mana ia berhasil menuntut Gaius Verres, seorang gubernur Romawi yang korup. Selain karir sebagai pengacara, Cicero juga aktif dalam dunia politik. Ia memegang berbagai jabatan publik, termasuk menjadi konsul, posisi tertinggi dalam pemerintahan Romawi. Sebagai seorang negarawan, ia berjuang untuk mempertahankan prinsip-prinsip republik dan menentang ambisi diktator Julius Caesar. Namun, keberhasilan dan pengaruh Cicero juga membuatnya memiliki musuh-musuh politik yang sangat kuat. Pada tahun 43 sebelum Masehi, setelah kekalahan Kaisar, Cicero menjadi target dari Mark Antony, seorang politisi yang ingin menguasai Roma. Antony mengeluarkan surat-surat perintah untuk membunuh Cicero, dan pada tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi, Cicero akhirnya tewas di tangan para pengikut Antony. Kematian Cicero menjadi tanda berakhirnya era Republik Romawi yang bebas dan memicu kebangkitan Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Augustus. Kehidupan Cicero merupakan perjalanan yang penuh prestasi dan tantangan. Dari seorang anak yang lahir di Arpinum yang berbakat, ia menjadi salah satu orator terbesar dalam sejarah Romawi. Pendidikan dan minatnya dalam filsafat memberikan kedalaman pada pemikiran serta retorika yang ia kuasai. Namun, tragedi akhir hidupnya mengingatkan kita akan kompleksitas politik serta ketegangan yang terjadi pada masa itu. Pemahaman akan kehidupan Cicero memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah dan perkembangan politik di masa lalu.
serta menginspirasi kita untuk menghargai pentingnya demokrasi dan kebebasan dalam masyarakat kita saat ini. Cicero dikenal sebagai seorang penulis yang produktif dan memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 100 karya yang mencakup retorika, filsafat, politik, hukum, sastra, dan surat menyurat. Salah satu kontribusi besar Cicero terhadap bahasa Latin adalah pengaruhnya dalam pengembangan dan pemurnian bahasa tersebut. Ia mencoba mengangkat gaya dan keindahan bahasa Latin ke tingkat yang lebih tinggi melalui tulisan-tulisannya. Selain itu, Cicero juga menciptakan banyak kata-kata baru dalam bahasa Latin untuk mengungkapkan konsep-konsep filsafat yang sebelumnya tidak ada padanya. Cicero juga dikenal karena mengenalkan aliran-aliran filsafat Helenistik seperti Stoikisme, Epikureisme, dan Skeptisisme ke dalam bahasa Latin. Ia merasa penting untuk membuat pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang penting dapat diakses oleh pembaca berbahasa Latin. Dalam pendekatannya, Cicero mengadopsi gaya ekletisisme yang mengambil ide-ide terbaik dari berbagai aliran filsafat dan menggabungkannya. Beberapa karya filsafat terkenal Cicero antara lain: 1. The Offices, tentang tugas-tugas. Dalam karya ini, Cicero menjelaskan tentang etika dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari. Ia membahas prinsip-prinsip moral yang harus kita ikuti dalam berhubungan dengan sesama manusia. 2. The Orator, tentang orator. Dalam karya ini, Cicero membahas retorika dan seni berbicara yang efektif. Ia menguraikan prinsip-prinsip retorika dan memberikan contoh-contoh pidato yang menginspirasi. 3. Tusculanae Disputationes, diskusi-diskusi di Tusculum. Dalam karya ini, Cicero membahas tentang filosofi dan mempertanyakan konsep kebahagiaan, kebijaksanaan, dan keadilan. Ia menggunakan dialog sebagai metode untuk menjelaskan berbagai gagasan filosofis. 4. Di Natura Deorum, tentang alam dewa. Dalam karya ini, Cicero membahas tentang teologi dan berbagai pandangan tentang keberadaan dan sifat dewa-dewa dalam tradisi Romawi dan Yunani. Karya-karya Cicero mencerminkan kejeniusannya dalam berbagai bidang ilmu dan pemikiran. Ia tidak hanya memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan bahasa Latin, tetapi juga memperkenalkan pemikiran-pemikiran filsafat yang penting ke dalam masyarakat Romawi. Melalui tulisannya, Cicero mengajarkan kita tentang etika, retorika, filsafat, dan pentingnya pemikiran kritis dalam kehidupan kita. Tusculanae Disputationes atau diskusi-diskusi di Tusculum adalah salah satu karya Cicero yang menawarkan pandangan mendalam tentang berbagai topik filosofis. Dalam karya ini, Cicero membawa kita ke villa peristirahatannya di Tusculum, di mana ia mengundang para tamu untuk berdiskusi tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Dalam suasana yang nyaman dan penuh inspirasi, Cicero menjadikan dialog sebagai alat untuk menjelajahi pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendasar. Seperti dalam perjalanan yang menarik, kita diajak untuk duduk di antara para pemikir dan mendengarkan mereka memaparkan gagasan-gagasan yang menantang dan menggugah pikiran. Dalam Tusculanae Disputationes, Cicero mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik tentang hakikat kebahagiaan, penderitaan, dan keadilan. Ia merangkai dialog-dialog hidup yang memikat dengan argumen-argumen tajam dan seringkali diselingi dengan cerita-cerita yang menarik. Dalam setiap bab, kita dibawa melintasi percakapan yang beraneka ragam antara Cicero dan para tamu undangannya yang mewakili berbagai aliran pemikiran pada saat itu. Melalui karya ini, Cicero tidak hanya memberikan ringkasan tentang pemikiran-pemikiran terkemuka dari aliran Stoik, Epikurean, dan akademik, tetapi juga menyelami sudut pandang pribadinya sendiri.
Ia berusaha mencari pemahaman tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup dan bagaimana mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Dalam bahasa yang mengalir dan penuh daya tarik, Cicero menggambarkan suasana yang hidup di sekitar meja diskusi di Tusculum. Ia menggunakan cerita-cerita klasik, analogi yang menggugah imajinasi, dan penggambaran yang indah untuk memperjelas argumennya. Dalam setiap halaman, kita merasakan antusiasme dan semangat Cicero dalam mencari kebenaran dan berbagai pengetahuan. Cicero memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah dan pemikiran Barat secara umum. Karya-karyanya tidak hanya dihormati pada zamannya, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang berkelanjutan bagi generasi-generasi berikutnya. Pandangan-pandangan dan gagasan-gagasannya melintasi batas waktu dan terus mempengaruhi perkembangan intelektual dan politik. Sejumlah pemikir dan penulis barat yang hidup dalam berbagai zaman dan bidang merujuk atau terinspirasi oleh karya-karya Cicero. Pada abad pertengahan, para sarjana seperti Thomas Aquinas dan Marsilius dari Padua mengacu pada pemikiran Cicero dalam karya-karya mereka tentang teologi dan politik. Pada Renaissance, tokoh-tokoh seperti Petrarch dan Erasmus menganggap Cicero sebagai pahlawan intelektual dan meneladani gaya tulisannya yang elegan. Pada abad pencerahan, pemikir-pemikir seperti John Locke dan Montesquieu menarik inspirasi dari pemikiran Cicero dalam memformulasikan gagasan-gagasan tentang hak asasi manusia, pemerintahan yang terbatas, dan pemisahan kekuasaan. Karya-karya Cicero telah memberikan landasan bagi gerakan-gerakan intelektual yang berpengaruh dalam sejarah Barat. Salah satu gerakan yang erat kaitannya adalah Renaissance, di mana penghargaan terhadap kembali kebudayaan klasik Romawi dan Yunani, termasuk karya-karya Cicero, menjadi landasan bagi pembaharuan dalam seni, sastra, dan pemikiran. Terakhir, karya-karya Cicero memberikan dasar pemikiran bagi gerakan-gerakan politik seperti republikanisme klasik dan liberalisme. Prinsip-prinsip republikanisme seperti partisipasi warga dalam pemerintahan, keterlibatan aktif dalam masyarakat, dan perlindungan kebebasan sipil dipengaruhi oleh gagasan Cicero tentang pemerintahan yang berdasarkan kepentingan bersama. Demikian pula, dalam pemikiran liberal, prinsip-prinsip seperti hak asasi individu, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum memiliki akar yang mendalam dalam pemikiran Cicero. Melalui pengaruhnya yang luas dalam sejarah dan pemikiran Barat, Cicero tetap menjadi sosok yang relevan dan berpengaruh hingga saat ini. Karya-karyanya terus membangkitkan rasa ingin tahu, menginspirasi pemikiran kritis, dan mendorong pembaruan tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Paradoksis atau paradoks adalah pernyataan yang terlihat bertentangan atau tidak masuk akal pada pandangan awal, tetapi pada pemahaman yang lebih mendalam mengandung kebenaran atau kebijaksanaan filosofis yang sangat mendalam. Paradoks dalam konteks Stoics seringkali dirancang untuk mengguncang keyakinan dan memancing pemikir untuk merenungkan sudut pandang baru yang lebih mendalam. Mereka bertujuan untuk mempersoalkan pandangan-pandangan konvensional dan mendorong pencarian kebijaksanaan yang lebih tinggi. Stoik melihat paradoks sebagai cara untuk menguji dan mengasah pikiran serta membangun ketahanan mental. Mereka percaya bahwa dengan menghadapi paradoks, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang sifat manusia, alam semesta, dan kebijaksanaan hidup. Stoikisme adalah salah satu aliran filsafat Yunani kuno yang memiliki pengaruh besar dalam pemikiran Cicero. Dalam aliran ini, terdapat serangkaian paradoks atau paradoksis yang mengajak kita untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda dan menggugah pemikiran kita. Paradoks 1. Hidup menurut alam. Salah satu paradoks stoik yang terkenal adalah konsep hidup menurut alam atau living according to nature. Stoik percaya bahwa hidup yang bijaksana adalah hidup yang sejalan dengan alam semesta dan prinsip-prinsip alamiahnya.
Mereka mengajarkan bahwa kita harus menerima dan beradaptasi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, mengendalikan reaksi emosional kita, dan hidup sesuai dengan kebijaksanaan alam. Paradoks 2. Kekuatan dalam ketidakberdayaan. Paradoks lainnya adalah kekuatan dalam ketidakberdayaan atau strength in vulnerability. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakberdayaan sebenarnya adalah sumber kekuatan. Menerima keterbatasan kita, menghadapi rintangan dengan ketenangan, dan tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita adalah tanda kekuatan sejati. Stoikisme mengajarkan bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita sendiri, meskipun keadaan di sekitar kita mungkin sulit. Paradoks 3. Kehidupan singkat, kebahagiaan abadi. Paradoks stoik berikutnya adalah kehidupan singkat, kebahagiaan abadi, atau brief life, eternal happiness. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada lamanya hidup kita, tetapi pada cara kita menjalani hidup kita. Stoik percaya bahwa kita dapat mencapai kebahagiaan abadi dengan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan kebijaksanaan, bahkan jika hidup kita singkat. Implikasi paradoks stoik dalam kehidupan. Paradoks stoik menantang kita untuk memandang hidup dengan cara yang baru dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerima keadaan yang tidak dapat kita ubah, mengendalikan emosi kita, dan kedamaian yang abadi. Paradoks stoik memberikan kerangka berpikir yang kuat dan juga relevan bagi kita untuk menghadapi tantangan hidup dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam video ini, kita telah membahas perjalanan hidup dan kontribusi Cicero, seorang tokoh penting dalam sejarah Romawi. Kami juga telah menjelajahi beberapa karya terkenalnya, seperti Tusculanae Disputationes, yang membahas paradoks stoik. Cicero lahir di Roma dan dikenal sebagai seorang pengacara, orator, dan negarawan yang ulung. Pendidikan yang diperolehnya di Roma dan Yunani memperkuat minatnya dalam filsafat dan retorika. Selama karirnya, ia menghadapi berbagai kasus terkenal dan musuh politik yang akhirnya menyebabkan kematian tragisnya. Karya-karya Cicero memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah dan pemikiran Barat. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak pemikir dan penulis dari berbagai zaman dan bidang. Gerakan intelektual seperti Renaissance, humanisme, pencerahan, republikanisme klasik, dan liberalisme terkait erat dengan gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh Cicero. Selain itu, dalam pemikiran Stoik, Cicero memperkenalkan paradoks-paradoks yang menarik yang mengajak kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Paradoks tersebut termasuk hidup menurut alam, kekuatan dalam ketidakberdayaan, kebahagiaan abadi dalam kehidupan singkat, dan kemerdekaan dalam ketentuan. Dalam penutup, dapat kita simpulkan bahwa Cicero adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah dan pemikiran Barat. Karya-karyanya terus memberikan inspirasi dan panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang bijaksana dan bermakna. Melalui pemahaman terhadap paradoks stoik yang diajarkan oleh Cicero, kita dapat mencapai kebahagiaan abadi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih sudah menonton. Semoga aku dan kamu mendapat insight baru untuk menjalani dan memaknai hidup yang lebih baik.